Ya, baik, kita bersama-sama beranjali dan mengagungkan nama agung dari guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang muttamang di. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, terutama dari rekan-rekan di Wihara Fluid Dhammasuka, Sukihoto, Namo Buddhaya. Namo Jadi Buddhaya. pada kesempatan hari ini, Bante punya topik kepada Bapak Ibu. Topik yang Bante akan membawa pada hari ini yaitu menyambut ya, bagaimana kita menyambut tahun 2021. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya beberapa saat lagi, ya beberapa hari lagi dari hari ini, ya Bapak Ibu akan, ya kita lah sama-sama ya, akan memasuki yang namanya tahun baru ya. Dan untuk memasuki tahun baru ini tentunya kita harus memiliki semangat ya, karena kenapa kita harus memiliki semangat? Karena kalau kita tidak memiliki semangat tentunya kita nggak akan bisa untuk mencapai ya semua impian atau apapun yang Bapak Ibu inginkan. Oleh karena itulah kita perlu semangat. Ya, kita perlu semangat. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu apa yang kita akan capai kira-kira ya di tahun 2021 nanti. Ya, nanti Bante akan coba tanya ke Bapak Ibu masing-masing kira-kira apa yang Anda akan capai di tahun 2021 ya. Sebelum kita masuk ke 2021, kita melihat ya, kita mereview kehidupan kita hari ini. Kita mereview kehidupan kita hari ini di mana saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi dan Bante yakin bahwa pandemi ini juga sangat berdampak kepada semua hal ya. Apakah dalam segi ya pasti kesehatan, dalam segi bisnis, edukasi, sampai ya kebaktian kita harus seperti ini. Ya, sebelum ada pandemi tentunya kita nggak seperti ini, tetapi saat ada pandemi pada akhirnya ya kita harus berpisah jauh seperti ini ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu dari rumah dan Bante di wihara ya, kita masing-masing terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi masih bisa ketemu ya karena memiliki yang namanya teknologi. Nah, dunia pada saat ini Bapak Ibu sedang ya kita bilang sedang memiliki kondisi yang kurang baik ya. Kurang baik mungkin terutama di sisi bisnis. Ya, banyak yang pebisnis yang bilang, "Aduh, Bante, tahun ini adalah tahun yang paling sedih." Kenapa paling sedih? Karena yaitu ya, kata bisnisnya kurang ya, karena omsetnya kurang. Bagi yang suka traveling juga begitu ya. Tahun ini Bante, aduh saya nggak bisa jalan-jalan, saya nggak bisa kemana, ya kan. Bagi yang suka makan juga begitu, nggak bisa ke restoran dan seterusnya. Yang suka nonton ke bioskop apalagi, ya. Nah tentunya di sini adalah dampak dari semua bidang. Jadi yang Bante akan maksud kepada kita pada hari ini bahwa pandemi ini datang untuk kita semua, ya. Pandemi ini yang membuat kita susah. Semua dari kita susah. Nggak ada dari kita yang apa ya istilahnya em, bahagia dari suatu pandemi yang seperti ini.
Jadi dengan memiliki pola pikir yang seperti ini, maka Bapak Ibu bisa lebih apa ya, lebih tabah, lebih sabar untuk menerima hadiah di tahun 2020, untuk bersabar dan menerima ya inilah karma buruk kita yang sedang berbuah selama 2020. Nah, oleh karena itulah hari ini kita harus mengevaluasi. Ya, kita mengevaluasi di 2020 ini sudah terjadi apa di dalam hidup kita. Ya, di hidup saudara-saudari sekalian. Apa yang sudah terjadi? Mungkin aduh Bante, saya pusing karena harus temenin anak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Mungkin juga ada yang pusing, Bante saya punya gaji juga dipotong dan seterusnya ya. Tetapi yang Bante mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa Bante sudah pernah bilang, waktu Bante ikut meeting yang dari India, itu di bulan Agustus, Agustus apa Juli. Dibilang periode dari Maret sampai Juli, itu mereka hotel yang ada di India itu rugi sekitar 16 triliun dalam periode itu ya. Nah, kita nggak tahu nih, periode dari Agustus sampai Desember ini, berapa banyak lagi ruginya mereka ya. Nah, oleh karena itulah yang rugi bukan cuma kita yang ada di Indonesia, bukan cuma kita yang ada di Jakarta, tetapi yang rugi adalah banyak ya, banyak sekali. Hampir semua merasakan dampak ekonomi daripada COVID ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada gambar yang mengenai data ya, di mana data pertumbuhan ekonomi khususnya Asia hanya 2,2% ya, itu daripada COVID ya. Nah, oleh karena itulah apa yang harus kita perbuat sebagai umat Buddha. Nah, yang kita perlu lakukan sebagai umat Buddha adalah kita harus ingat bahwa Buddha pernah mengajarkan kita satu hal, yaitu wirya ya, wirya. Wirya adalah semangat. Semangat untuk apa? Untuk menjalani kehidupan kita sebagai manusia dan untuk mencapai liberation atau pencerahan tertinggi nibbana. Nah, itulah Buddha mengajarkan kita bagaimana wirya ini di dalam hidup kita ya. Bagaimana Anda harus semangat untuk apa ya istilahnya melihat ke depan ya, melihat ke depan. Jadi jangan sampai karena pandemi yang berlarut-larut seperti ini kita tambah stres, kita tambah sedih, kita apa ya, maksudnya kepikiran terus dan pada akhirnya sakit ya. Oleh karena itu kita harus memiliki semangat untuk melihat hari esok ya, dan mudah-mudahan di tahun 2021 nanti ya kita sama-sama memiliki suatu kondisi yang lebih baik daripada tahun 2020. Nah, sekarang Bante akan membahas dari sisi Dhamma. Bagaimana kita mempersiapkan, kita mengembangkan semangat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi um, Wirya Parami yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tambahan dari parami-parami yang sebelumnya kita sudah belajar ya. Jadi yang Bante sudah bahas di Wihara Pluit Damasuka tentunya kalau Bapak Ibu melihat catatan dari topik yang Bante tahu sudah kurang lebih 4 parami sudah diajarkan ya. Bagaimana parami tentang berdana di situ sudah ada, sila, kemarin sebelum itu adalah kesabaran. Dan pada hari ini ya kita akan membahas tentang semangat. Kenapa harus semangat? Semangat itu bagaikan bensin ya, bagaikan bensin. Kalau kita sudah belajar mengenai parami-parami sebelumnya, tetapi kita tidak semangat untuk mempraktekannya. Misalnya, kita tidak semangat untuk menjalankan sila. Kita tidak semangat untuk berbuat baik seperti berdana. Nah, tentunya kalau kita tidak semangat, maka hasil atau manfaat dari paramita sebelumnya itu nggak kuat. Tetapi kalau kita sudah belajar,
dan kemudian kita semangat untuk mempraktekkan, maka parami-parami sebelumnya juga akan dianggap memiliki manfaat yang luar biasa. Jadi semangat di sini seperti booster ya, yang mendorong kita untuk melakukan praktek-praktek dhamma lebih baik ya. Jadi inilah alasan-alasan kita pada hari ini mempelajari yang namanya Wirya Parami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita harus mengetahui dulu ya, sebelum kita membahas mengenai semangat, kita harus tahu dulu penyebab daripada tidak semangatnya diri kita ya. Tidak semangatnya diri kita, yaitu ini ada 3 poin yang kita sudah pernah pelajari, yaitu lesu, lamban, tidak percaya diri, tidak dan tertarik terhadap ketidakbajikan. Jadi 3 poin ini yang biasanya menyebabkan kita malas, ya, menyebabkan kita malas sehingga kita nggak semangat, ya. Jadi poin ini yang kita akan rincikan hari ini supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu menjalani tahun baru, Bapak Ibu lebih semangat ya. Jangan karena bos kita potong gaji sampai sedih, sampai nggak mau kerja, ya kan? Ngangkat telepon males, ngejawab email males, dan seterusnya. Nah tentunya kalau kita memiliki semangat, kita bisa lewati ini semua ya. Nah 3 dari musuh dari semangat ini, Bante akan rincikan satu persatu. Yang pertama adalah sifat yang lesu dan lamban ya. Sifat yang lesu dan lamban. Di sini orang yang lesu dan lamban ini biasanya mereka tidak suka melakukan apa-apa, mereka suka menunda-nunda dan kadang-kadang menghabiskan waktu. Ya, jadi poin ini kalau orang yang lamban. Mungkin kalau zaman sekarang Bapak Ibu suka bilang orang yang lelet ya. Orang yang lelet atau kadang-kadang suka dibilang lemot gitu ya. Nah, jadi orang yang lamban atau lesu, kalau kita sebagai mungkin manajer HRD, kira-kira mau kasih naik gaji nggak orang model begitu? Ya, ya kita akan mikir-mikir lagi kalau lihat istilahnya karyawan atau bawahan kita seperti itu, kita akan mikir-mikir lagi, ini orang saya rasa nggak layak untuk dikasih naik gaji. Karena kenapa? Lamban, ya lesu, nggak semangat. Kalau ditanya cuma apa? Ya, ada mulut, tapi kalau ditanya bagaimana bisa nggak? Ya itu ya. Jadi kalau yang seperti ini adalah orang yang lamban, maka em, ini akan berdampak ya. Berdampak kalau misalnya Anda sebagai pemilik perusahaan akan berdampak pada produktivitas perusahaan Anda. Kalau Anda memperkerjakan orang yang seperti ini. Dan tentunya bagi produktivitas dirinya sendiri, kesuksesan dirinya sendiri pun susah untuk berkembang. Kenapa susah untuk berkembang? Karena ya tadi, males. Ya, di dalam Sigolowada Sutta, Buddha memaparkan salah satu penyebab hartanya kurang ya. Harta kurang maksudnya tidak menjadi orang yang kaya, adalah orang yang lamban. Orang yang lamban atau orang yang malas ini biasanya kalau kita lagi baca Sigolowada Sutta disebutkan bahwa jika hari terlalu dingin, maka dia akan apa? Pernah baca kan? Dia akan menunda. Jika hari terlalu panas, dia akan menunda kerjaan. Jika baru selesai makan, dia akan menunda pekerjaan. Jika belum makan, juga menunda pekerjaan. Jika haus, juga akan menunda pekerjaan. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, Bante tanya kepada kita pribadi, bisa sukses nggak? Kalau sikap kita seperti ini, ya. Kalau mungkin Bante bilang istilah kerennya sio bantal ya. Pokoknya ketemu bantal pelor langsung ya, langsung meler gitu kalau ketemu bantal.
Untuk menjadi orang yang sukses dari yang model seperti ini tentunya sangat susah di dalam kehidupan duniawi. Bagaimana juga di dalam kehidupan spiritual tentu juga susah, ya. Orang yang lamban dikatakan mereka sangat susah untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi ini adalah orang yang lamban, sifat daripada yang mengurangi semangat atau wirya. Bante, sekarang bagaimana caranya agar yang lamban tadi mereka akan berusaha. Mereka akan berusaha untuk apa? Berusaha untuk tidak malas lagi. Berusaha menjadi rajin. Ya, nah ini ada tips dari Yang Mulia Santidewa ya, yang disusun oleh Yang Mulia Tranggu Rinpoche. Nah ini adalah dua topik yang harus direnungkan mengenai topik ketidakkekalan dan topik keberuntungan sebagai manusia. Dua topik ini untuk melawan rasa malas kita ya. Bante rasa di Fluid Damasuka, Bante sudah menjelaskan mengenai topik ketidakkekalan kira-kira tahun lalu. Kalau topik keberuntungan sebagai manusia, kurang lebih 2014 atau 2015, ini pertama kali Bante sudah kasih tahu kepada Anda ya. Jadi kalau lupa, ya nggak mungkin Bante akan ulangi lagi ya. Soalnya dua topik, tiap topik 40 menit, nggak mungkin Bante ulang lagi. Jadi sekilas yang Bante perlu kasih tahu kepada Anda, topik dari ketidakkekalan atau yang sering kita sebutkan sabe sankara anicca. Segala sesuatu tidak kekal. Sehingga kalau kita memiliki konsep ini, ketika kita malas, kita lagi tidur enak-enak misalnya, dan kita berpikir bahwa kita tidur pun kita akan mati. Kalau kita tidur terus, nggak ada kebajikan yang kita bawa pulang istilahnya, terus kalau kita mati, kita lahir di alam mana? Ya, jadi ini contoh bagi bagaimana kita mengatasi rasa malas kita. Ya, kita misalnya malas juga berbuat baik, kita renungkan, suatu saat badan saya nih akan meninggal anytime, ya kan? Ada yang dari anak masih kecil, masih bayi sudah meninggal, ada yang seumur Bante juga meninggal, ada yang lebih tua 1 hari dari saya juga meninggal, maka setiap dari kita memiliki ketidakkekalan ya, karena badan jasmani kita ini tidak kekal ya, tidak kekal. Even baterai ya, Anda lihat ini mouse, ini ada baterai di dalamnya. Even baterai yang ada di sini juga akan berubah, akan lowbat, apalagi tubuh kita ya, sehingga segala sesuatu yang ada di sini sifatnya tidak kekal, termasuk diri kita, termasuk kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dengan merenungkan ini, maka kita akan cepat-cepat untuk melakukan kebajikan. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, kita berusaha untuk berbuat baik, kita berusaha untuk produktif. Nah, dengan cara inilah kita mengurangi rasa malas kita. Ya, dengan cara ini. Coba kalau kita nggak pernah merenungkan ketidakkekalan, aduh nggak apa-apa lah, kalau sakit ada dokter, ya kalau sakit saya ada dokter gampang, nggak pernah berpikir untuk berbuat baik, ya kan? Nggak pernah berpikir untuk berusaha, nggak pernah. Wah kalau saya sakit ada obat gampang, kalau ada ini saya ada ini gampang. Tidak melihat ketidakkekalan itu adalah orang yang ceroboh. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita lihat adalah ketidakkekalan. Yang kedua, Bapak Ibu, mengenai ketidakkekalan di sini juga saya tadi lagi baca satu teks dari Arya Santidewa. Di sana dikatakan bahwa kalau orangnya tidur terus, ya kan, ibaratnya di bawah tempat tidur itu ada neraka yang menanti. Ya, ada neraka yang menanti sehingga ketika dia meninggal, ketika dijemput oleh Yama Duta ya. Yama Duta itu utusan dewa Yama, dewa kematian, maka dia akan jatuh di alam neraka. Kenapa jatuh di alam neraka? Karena tidak produktif selama hidup dia. Karena tidak berbuat bajik selama hidup dia.
Karena hidup dia terlalu santai sehingga hanya menghabiskan karma-karma baik. Simpanan-simpanan kebajikannya habis dan ketika waktunya selesai maka tidak ada lagi simpanan kebajikan sehingga menyebabkan dia jatuh ke alam yang tidak baik. Nah, ini juga salah satu perenungan ya. Nanti kalau misalnya tulis alarm besok-besok, di alarmnya tulis bangun cepat, kalau enggak masuk neraka. Ya, jadi ini salah satu untuk mengatasi kelambanan. Yang kedua adalah keberuntungan sebagai manusia, ya. Keberuntungan sebagai manusia di mana kita membayangkan bahwa kita sangat-sangat bersyukur kita memiliki kehidupan detik ini juga. Kenapa kita harus bersyukur? Coba sekarang Bante tanya kepada kita semua yang ada di sini ya. Kalau hari ini kita lahir ya di alam misalnya alam neraka, detik ini apa yang kita rasakan ya kan? Kalau detik ini kita lahir di alam neraka, yang kita rasakan adalah tidak ada tidak ada satu angin sepoi-sepoi pun di sana. Dan jangka waktunya paling sedikit miliaran tahun. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi hari ini masih punya AC, masih punya kipas angin, masih dapat angin sepoi-sepoi karena hujan tadi, kita harus punya rasa bahagia. Karena kenapa? Sadari kita di alam manusia. Kita masih bisa menerima kebajikan hari ini. Bayangkan kalau kita lahir di alam neraka hari ini. Berikutnya, sejelek-jeleknya kita punya makanan hari ini, apakah Anda terdampak dari COVID, apakah Anda punya bisnis turun dan seterusnya karena terdampak dari COVID, sehingga makanan yang kita makan tinggal jadi sederhana, yang makanan biasa-biasa aja. Ya, mesti makanan juga makanan dari stay at home, nggak bisa beli lagi dari luar. Tetapi kita masih bisa makan. Coba kita bayangkan mereka-mereka yang terlahir di alam peta. Di sana tidak ada makanan sama sekali, ya. Bahkan satu cerita yang pernah Bante ceritakan kepada Anda, kalau Anda masih ingat, makhluk peta, dia mencari makanan selama 500 tahun. Dan dia bisa dapat satu makanan. Yaitu apa? Yaitu, maaf ya, dahak. Dia dapat lendir, dahak, ya. Dan cuma ini harta dia yang dia kumpulkan selama 500 tahun. Dan cuma ini yang bisa dia makan. Jadi Anda bayangkan berapa beruntungnya kita hari ini ketika kita memperoleh makanan. Even cuma nasi, istilahnya nasi, garam, sama minyak. Itu sudah bisa membuat kita bahagia dan bertahan hidup. Nah, oleh karena itulah kita merenungkan bahwa sungguh sulit untuk terlahir jadi manusia dengan semua kondisi kita pada hari ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang malas, yang membuat kita lamban, yang membuat kita banyak tidur, banyak main-main, banyak kia-kia jalan-jalan, banyak banyak main game doang, banyak ngechat doang, dan seterusnya. Karena kita harus sadar bahwa untuk mendapatkan kondisi kita hari ini itu sangat-sangat susah. Oleh karena itu, kehidupan kita sebagai manusia dikatakan bagaikan Anda itu adalah sebuah pot, sebuah guci yang terbuat dari emas dan terdiri dari banyak sekali berlian. Sayang kalau tempat yang begitu indah ini hanya diisi oleh sampah atau hal-hal yang tidak bajik. Ya, gunakan vas ini dengan sebijak-bijaknya, dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan untuk terlahir sebagai manusia ini sangat-sangat susah. Oleh karena itulah kita perlu merenungkan ini untuk apa? Untuk mengatasi rasa
lesu, lamban, atau kita bilang tinamida ya dalam bahasa Pali. Kita next ke slide berikutnya. Adalah kadang-kadang dari kita yang membuat kita kurang semangat adalah kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Ah, ini susah. Ini nggak mungkin buat saya. Ini saya nggak bisa. Itu saya nggak bisa. Coba ini saya nggak mampu. Begitu susah. Karena kenapa? Kurang percaya diri, nggak pede. Ya, nggak pede. Suruh usaha ini belum mulai sudah mikir susah. Ya, suruh bikin ini belum bikin sudah bilang susah. Disuruh ngelamar ini belum bikin apa CV udah bilang susah. Nah, jadi inilah kadang-kadang orang yang memiliki, oke, Bante lupa slide-nya. Rasa yang kedua adalah kurang dari percaya diri ya. Atau kita bilang zaman sekarang ini adalah yang minder. Ya, ini adalah orang-orang yang minder, tidak percaya diri. Nah, sekarang kalau tidak percaya diri, Bante tanya, kapan maju kita? Kapan kita akan maju? Sorry. Soalnya masih pakai logat Manado ya. Jadi kapan kita akan maju kalau kita nggak percaya diri? Ya, suruh kerja nanti aja. Lagi COVID nggak mau kerja. Nanti aja, siapa tahu 2021 COVID sudah selesai. Ya kan? Begitu 2021 COVID masih ada. Tunggu lagi 2022 sampai 2000 berapa mau selesai. Akhirnya nggak pernah mulai karena tidak memiliki rasa percaya diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita nggak pernah mencoba, bagaimana kita tahu kita bisa atau kita nggak bisa? Kalau kita belum pernah coba, kalau kita belum punya niat untuk maju, bagaimana mungkin Anda mulai merasakan satu kemajuan? Ya, coba kita renungkan. Kalau kita nggak pernah bilang mau, kalau kita nggak pernah bilang bisa, maka kita sendiri akan susah. Ya, kita sendiri akan ya susah. Nggak bisa ah, Bante saya nggak mampu, dan seterusnya. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu ya. Terus terang, Bante sendiri, saya bukan sekolah khusus agama Buddha. Ya, S1 saya bukan agama Buddha. S2 saya bukan agama Buddha. Nah, terus bagaimana bisa mengajar Dhamma kepada Anda? Bagaimana bisa sharing hal-hal seperti ini kepada Anda? Ya kan? Kalau saya bilang, ah Pak Sarwan maaf, saya kan bukan jurusan itu. Saya nggak mau ngajar ah. Saya nggak mau apa Dhamma Desana ah. Bante tanya, apakah bisa saya yang hari ini? Nggak bisa. Kalau dari dulu saya nggak pernah bilang iya, maka dari dulu saya nggak pernah bakalan bisa. Tetapi waktu itu mungkin 2000 berapa ya? 2015 mungkin pertama kali ke VPDS ya. Saya bilang iya. Begitu selesai ceramah, tadi bilang apa ya? Kayaknya nggak bagus deh. Pulang belajar lagi, evaluasi diri lagi. Karena tahu, karena sadar kita bukan kompeten di situ. Kita gali, kita pelajari lagi. Nah, setelah itu kan lama-lama ada development, ada peningkatan, sehingga muncullah percaya diri. Tetapi yang pertama, kita harus mau dulu. Kita harus mau coba dulu, ya. Seperti Bapak Ibu mungkin lihat pada hari ini, kita bisa streaming seperti ini ya. Kita bisa streaming seperti ini. Ini bisa dari mana? Mau dulu, ya kan? Coba dulu. Anda tahu nggak? Pertama kali kami coba, kami cuma pakai handphone ya. Kami cuma pakai handphone satu, kemudian speaker taruh di samping handphone ini. Ya, kadang-kadang kalau suara kita terlalu besar, kena telinga ya, karena mesti jaraknya dekat. Tapi apakah kita harus bilang, ah udahlah kita kan cuma cetia kecil,
Nggak usah lah bikin-bikin seperti ini. Daripada capek-capek nggak usah bikin lah. Tetapi nggak, kita mau coba, kita mau berusaha. Bante ingat dari 26 Maret ya kita pakai handphone sampai hari ini 27 Desember, sudah 9 bulan. Tiap hari, tiap malam kita berusaha. Ya, dari handphone satu pelan-pelan kumpul, beli kamera, beli alat, beli alat, beli alat sampai jadi seperti sekarang. Jadi di sini adalah kita coba, kita berupaya sehingga kurangnya percaya diri ini mulai berkurang ya. Jadi jangan sampai belum dicoba sudah bilang susah, belum diusahakan sudah bilang nggak mampu. Ya, jadi di sini untuk rasa percaya diri ya, terutama rasa percaya diri di sini adalah di mana Buddha selalu bilang kepada kita bahwa semua makhluk adalah calon Buddha. Ketika Anda mendengar rasa semua makhluk calon Buddha, Anda akan feel down. Ah, nggak mungkin lah seperti saya bisa jadi Buddha. Betul nggak? Ya, nggak mungkin lah saya bisa jadi Buddha. Kadang-kadang kalau Bante tanya ke umat Buddha yakin nggak masuk surga? Nggak yakin. Gimana? Jadi kita pertama kali juga di dalam Dhamma, kita harus yakin bahwa Anda adalah calon Buddha dan Anda mampu untuk merealisasi kebudaan. Karena kenapa? Siddhartha sendiri juga manusia yang sama dengan kita. Ya, Bante yakin yang mendengar Zoom, mendengar di Facebook maupun di YouTube hari ini juga manusia kan? Sehingga kita memiliki derajat yang sama dengan Siddhartha. Kenapa Siddhartha seorang manusia bisa mencapai Buddha, kenapa kita tidak? Ya, bahkan di teks ini disebutkan bahwa bahkan mereka-mereka yang pernah lahir sebagai serangga, ya, serangga seperti nyamuk dan seterusnya, dengan upaya yang bersemangat bisa mencapai pencerahan. Jadi Bapak Ibu harus memiliki PD di sini. Kita bayangkan, serangga aja bisa mencapai pencerahan, mencapai kebudaan. Masa kita sebagai manusia, sebagai umat Buddha, sebagai seseorang yang sudah mempelajari Dhamma sekian tahun, masa kita nggak bisa? Nah jadi di dalam PDI yang kedua ini adalah kita memiliki kepercayaan diri untuk dapat merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Ya, jadi disitulah kita memiliki alasan yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu, adalah kemalasan karena dipengaruhi aktivitas-aktivitas atau nafsu yang rendah ya. Kadang-kadang kita juga malas berbuat baik karena kita dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti ini. Ya kan, aktivitas yang tidak baik, nafsu indera seperti nafsu seksual dan seterusnya, kehendak-kehendak jahat ya, kehendak-kehendak jahat, pikiran-pikiran jahat, rasa-rasa cemburu, rasa iri hati, sombong dan seterusnya, nggak mau kalah sama orang lain, gampang tersinggung dan seterusnya. Oleh karena itulah kita kadang-kadang merasa, ah saya masih jahat, saya masih punya nafsu yang besar, sehingga ngapain saya praktek dhamma, kayaknya saya belum pantas untuk itu. Kadang-kadang seperti ini ya. Nah, oleh karena itulah, bagaimana caranya kita mengatasi hal-hal yang seperti tadi adalah bagaimana kita merenungkan aktivitas-aktivitas di alam samsara ini. Ya, ini Bante sudah pernah jelaskan 2019 di Wihara Dhammasuka, dan bagaimana kita merenungkan aktivitas samsara. Seperti yang Bante cerita kepada Anda tadi, bahwa di samsara kurang lebih terdapat 6 alam kehidupan. 6 alam kehidupan ini tidak ada satu tempat pun yang bisa membuat kita benar-benar bahagia. Gak ada. Ya, gak ada. Untuk membuat Anda benar-benar bahagia, gak ada. Kenapa Bante? Anda sudah punya satu, ya kan? Lihat yang lain, oh bagus, mau lagi yang ini. Ya, lihat lagi, ada lagi yang bagus, mau lagi yang ini. Pernah nggak rasa bahagia?
Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Benar nggak? Anda lihat contoh Instagram, apakah cowok cakep, apa cewek cantik, terserah. Begitu Anda lihat, pertama kali suka, lama-lama bosan, cari lagi yang model lain. Ya kan? Lihat lagi, bosan, cari lagi yang model lain. Berarti samsara tidak membuat kita benar-benar bahagia. Bante kasih contoh yang lain kepada Anda. Anda cari uang selama bertahun-tahun untuk apa? Untuk beli rumah. Betul? Anda kerja di kantor sampai bosan-bosan, Anda punya impian apa? Saya mau libur panjang, kumpul sama keluarga, dan seterusnya. Anda kumpulkan uang susah-susah untuk apa? Untuk anak saya sekolah yang bagus, biar dia pintar, dan seterusnya. Tahun 2020 semua doa Anda dikabulkan. Ya, semua doa Anda dikabulkan, dikasih tinggal di rumah hampir 9 bulan. Aduh, minggu pertama senang, ya kan? Rajin bersih sana bersih sini. Minggu kedua sudah gempor. Aduh, bosan di sini, lihat kiri lihat tembok, kanan lihat tembok, belakang lihat tembok. Ya, minggu ketiga lihat anak belajar, anak sudah teriak-teriak, kita sudah bingung. Minggu keempat, lihat istri masak itu-itu aja, tambah bosan. Ya, padahal cita-citanya apa? Cita-citanya home sweet home, punya rumah yang bagus, ya kan? Punya istri atau suami yang cantik atau ganteng, punya anak yang pintar. Tetapi ketika dikumpulkan semuanya, bosan. Kenapa bosan? Itulah samsara, ya kan? Karena semua angan-angan kita, semua delusi kita itu sifatnya nggak kekal. Dan karena dipengaruhi oleh nafsu, maka semua yang kita pikirkan itu hanya bersifat kesenangan-kesenangan yang tidak permanen. Dan sifatnya selalu menipu kita dan dia selalu berubah. Nah, oleh karena itulah kita merenungkan bahwa ternyata yang saya cari itu hanyalah yang sesuatu yang berubah, yang nggak kekal dan seterusnya. Maka dengan cara ini, lihat kembali nafsu indera kita. Worth it nggak sih saya mati-matian pergi karaoke, saya mati-matian pergi bioskop, saya mati-matian pergi diskotik untuk mendapatkan hal yang kurang baik. Worth it nggak sih saya marah-marah musuh-musuh saya mungkin punya cetana, punya niat-niat yang tidak baik untuk musuh-musuh saya punya rasa iri hati kepada mereka, worth it nggak sih? Ketika kita merenungkan bahwa samsara adalah segala sesuatu yang tidak kekal. Kalau kita sudah bisa memahami ini, maka kita bisa mengembangkan rasa semangat untuk mempraktekkan yang namanya wirya parami atau semangat. Ya, oleh karena itulah bagaimana cara mengembangkan wirya adalah seperti ini. 3 jenis semangat yang harus kita upayakan, yaitu seperti sanaha wirya atau seperti mengenakan baju besi, semangat dari praktek prayoga wirya, dan semangat tidak pernah terpuaskan hingga mencapai tujuan akhir. Jadi 3 jenis semangat yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah seperti mengenakan baju besi ya. Sebelum Bante teruskan, kira-kira Bante waktunya sampai jam berapa? Mohon maaf. Mungkin Cik Winnie, Bante sampai jam berapa ya? Mohon maaf. Sebentar ya Bante, saya pastikan dulu. Iya, karena ini sudah mau jam 8. Sampai jam kurang lebih jam 8 lewat 10 menit Bante. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, baik. Oke. Karena masih ada beberapa slide. Ya, sekarang jadi Bante cepatkan. Mengenakan baju besi, istilahnya semangat dengan kesadaran dan kewaspadaan. Tekad yang kuat, maka semangat yang lain akan muncul. Ya, di sini Bante kasih contoh misalnya semangat yang seperti kita pakai baju besi, seperti mungkin Bapak Ibu contoh yang sedang melaksanakan atasila. Ya,
Ketika Anda lagi melaksanakan atasila, lagi enak-enak melatih atasila, terus ada orang bilang, yuk makan steak. Kalau orang yang memiliki semangat seperti itu, Anda langsung dalam hati Anda bilang, tidak hari ini. Ya, tidak hari ini. Nah, di situ kita bisa menolak. Di situ kita berupaya untuk menolak hal-hal yang melemahkan semangat kita. Ya, contoh misalnya Anda sedang menjalankan 5 sila, termasuk Surameraya, teman-teman Anda ajak Anda, ayo kita pergi minum apa tuh, minuman Jepang, soju. Ya, Anda langsung bilang tidak, karena itu membuat saya mabuk. Ya, jadi di sini yang pertama memiliki kesadaran dan kewaspadaan. Tahu bahwa ini adalah hal yang tidak baik dan kita langsung menggunakan kesadaran ini seperti baju besi, seperti kita mau pergi berperang. Jadi kita sadar bahwa ini tidak bisa dilakukan. Nah, ini contoh dari semangat yang pertama. Nah, semangat yang kedua adalah semangat daripada mempraktekkan dhamma, ya. Seperti di sini adalah mengurangi emosi-emosi negatif Anda, ya kan? Karena kita sadar bahwa dia berasal dari pikiran kita sendiri, ya. Kita harus berusaha memperbaiki pikiran kita. Waktunya tinggal dikit banget. Pikiran, ya, pikiran kita senantiasa loncat-loncat, ya. Pikiran kita senantiasa loncat-loncat. Kalau misalnya kita lagi chatting, kita lagi ngobrol, ya kan? Kalau masa nanti nih, masa new normal ya, Bapak Ibu sudah rasa new normal kan, sudah pernah ke kantor dan seterusnya, ngobrolnya bagaimana? Si itu tuh kena COVID, ya kan? Di rumah sakit mana? Di sini. Nanti dari COVID bisa, iya ya, kita nggak jalan-jalan nih, nanti kemana, kemana, kemana. Ya, Anda bayangkan, pikiran kita berarti loncat-loncat. Topiknya dari COVID, lari sampai kemana-mana. Ya, nah oleh karena itulah, karena pikiran kita yang loncat-loncat ini, dia membentuk emosi-emosi negatif juga. Emosi-emosi negatif ini yang membuat kita suffer, yang membuat kita menderita. Oleh karena itu, di dalam Dhammapada Buddha bilang, pikiran adalah pelopor. Barang siapa yang bisa menjinakkan pikirannya dengan baik, maka mereka akan bahagia. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau Anda mau bahagia, jangan takut meditasi. Ya, jangan takut meditasi. Kenapa? Kita harus menjadi bos. Anda adalah bos, Anda adalah owner untuk pikiran Anda sendiri. Ya, pikiran Anda mempengaruhi kebahagiaan Anda. Oleh karena itu, kalau sudah tahu bahwa saya yang mempengaruhi kebahagiaan saya secara nggak langsung, kenapa kita tidak layak untuk kita perjuangkan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah mempraktekkan kebajikan, hal yang positif dan yang bajik, ya. Tentunya mempraktekkan kebajikan, ya. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk membawa manfaat bagi semua makhluk. Misalnya di sini Anda punya tekad yang simple seperti saya mau dan mampu untuk menolong makhluk lain di hari ini, ya. Nah, berikutnya adalah semangat yang tidak pantang menyerah, ya. Semangat yang ini adalah semangat-semangat seperti mereka-mereka yang para bodhisatta atau para bodhisatwa yang mereka akan berusaha untuk tidak pantang menyerah. Sesusah apapun, pokoknya demi kebahagiaan semua makhluk, saya mau berjuang. Ya, Anda bayangkan seperti kalau kita pernah baca Bodhisatwa Sitigarbha. Dia punya tekad, kalau neraka nggak kosong, maka dia tidak mau mencapai pencerahan. Karena kenapa? Beliau mau mengajar di neraka. Itu ikrar dari seorang bodhisatwa. Masalahnya kita sebagai umat Buddha udah tahu di neraka itu ada Sitigarbha bodhisatwa ya, di Cangwangpusa. Kalau kita misalnya sudah tahu kenapa beliau dibawa, karena beliau mau mengosongkan istilahnya neraka. Tetapi kita di sini sebagai manusia enak-enak berbuat jahat.
yang akan membuat hidup dari Ticangwan Pusak lebih lama di neraka ya. Ya, jadi ini ya, kita sudah tahu, tetapi kita masih bikin hal-hal yang nggak bajik dan seterusnya, sampai kita akan masuk ke sana juga. Dan mungkin karena kita pikir, oh di bawah kan ada bodhisatwa Siti Garba, jadi nggak apa-apa, nanti di bawah baru ketemu gitu ya. Ya, jadi semangat-semangat seperti ini adalah contoh daripada semangat-semangat yang dimiliki oleh seorang bodhisatwa. Kita sebagai orang tua, misalnya kita menjaga anak kita aja susah. Tetapi bagaimana seorang bodhisatwa memilih tekad untuk menyelamatkan kita semua hari ini. Ya, bagaimana seorang Siddhartha meninggalkan anak, istri, bukan cuma di kehidupan saat ini, tetapi di kehidupan sebelumnya. Meninggalkan harta dan seterusnya demi apa? Demi penyempurnaan parami. Dan penyempurnaan parami ini untuk kita hari ini. Nah, sehingga sangat sayang kalau orang yang sudah berjuang, orang yang sudah berkorban demi kita hari ini, kita sia-siakan. Nah, oleh karena itulah semangat yang seperti ini dimiliki oleh para bodhisatwa. Ya, terus semangat kita yang bagaimana, Bante? Untuk kita sebagai manusia biasa, Bante rasa semangatnya dua dulu dah, ya kan? Mau dan bisa, seperti yang Bante ceritakan di awal. Ya, kalau Anda sudah merasa Anda mau, maka Anda akan bisa untuk lakukan ya. Kalau Anda rasa nggak mau, juga pasti kita nggak bisa untuk lakukan ya. Dan berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah kita harus semangat ya mempraktekkan dhamma walaupun kita memiliki sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya kita dapat mengakhiri semua penderitaan secara permanen. Maksudnya gimana? Dengan sedikit-sedikit kesulitan yang kita alami ketika Bapak Ibu mempraktekkan dhamma. Bante kasih contoh. Ketika Anda sedang atas sila, ya. Ketika Anda sedang atas sila, malam lapar. Tetapi Anda tahu, saya lagi berbuat baik. Sehingga kita bersemangat untuk mengatasi rasa lapar kita. Karena kita memiliki tekad sedang atas sila. Ketika Bapak Ibu sedang duduk bermeditasi seperti ini mungkin kram. Tetapi kita tahu bahwa walaupun kaki kita kram, tetapi saya berusaha untuk menenangkan pikiran kita. Nah, oleh karena itulah dikatakan walaupun kita selalu di dalam melaksanakan dhamma, di dalam mempraktekkan dhamma terdapat kesulitan-kesulitan, tetapi dengan hasil yang didapatkan, maka Bapak Ibu akan mengakhiri semua penderitaan secara permanen. Maka itulah yang kita upayakan, ya kan? Kita upayakan praktek yang baik, yang benar, ya. Tidak ada istilahnya perjuangan, tidak ada istilahnya perjalanan hidup yang gampang, nggak ada. Bapak Ibu juga pergi kantor harus pakai mobil, harus pakai angkot, harus desak-desakan. Sampai di kantor juga diomelin bos kita, dikomplain sama klien kita, dikomplain sama customer kita. Ya, Anda juga ngantuk di kantor juga nggak bisa tidur, tetap mesti kerja. Tetapi itu semua perjuangan. Perjuangan buat apa? Untuk mendapatkan impian-impian kita. Misalnya impian duniawi Anda, beli rumah, jalan-jalan ke luar negeri, kasih sekolah anak, dan seterusnya. Itu kita berupaya untuk melewati kesulitan-kesulitan itu. Tetapi di dalam praktek dhamma, kenapa kita juga memiliki kesulitan yang sama? Tetapi hasil endingnya berbeda. Kalau yang tadi kita dapat uang, kita punya rumah dan seterusnya, suatu saat nanti kita harus tinggalkan. Tetapi praktek dhamma yang Anda develop, yang Anda bangun, ini akan Anda bawa ke kehidupan yang akan datang. Kenapa kita nggak perjuangkan yang satu?
Ya, kenapa yang satu ini kadang-kadang kita lupakan? Kenapa yang satu ini kadang-kadang kita anggap sepele? Ah, udahlah, nanti kalau sudah tua baru ke wihara. Nanti kalau sudah tua baru menjalankan sila. Nanti sudah mau mati baru meditasi. Tinggal baca Amitofo. Ya, kenapa yang membawa kebahagiaan dalam jangka waktu yang panjang, kenapa kita tidak perjuangkan? Tetapi kebahagiaan-kebahagiaan duniawi, kenapa kita mati-matian untuk perjuangkan? Nah, inilah yang harus kita evaluasi untuk mencapai tahun 2021. Dan yang terakhir dari Bante adalah, masih ada 2 slide lupa ya. Kita renungkan Bapak Ibu, tidak ada yang mau praktek Dhamma, maka tidak ada pencapaian dari kesucian. Jika tidak ada yang mencapai kesucian, otomatis tidak ada yang menjadi Buddha. Dan kalau tidak ada yang menjadi Buddha, berarti tidak ada kebahagiaan bagi semua makhluk. Jadi, kenapa kita sebagai umat Buddha harus berupaya untuk mempraktekkan Dhamma ini walaupun sesingkat-singkatnya? Karena kalau kita nggak praktek, siapa yang akan praktek? Ya, nggak ada yang akan praktek. Kalau cuma harap, oh nggak apa-apa, nanti Bante aja yang praktek. Bante aja yang menjalankan sila. Bante aja yang meditasi. Kita tinggal nebeng nama. Ya, kalau saya sudah mati, saya sakit, tinggal titip nama ke Bante, beres. Bukan seperti itu ya. Kita harus melihat esensi daripada ajaran. Kalau semuanya tidak mau praktek, maka tidak ada yang mencapai kesucian. Apakah kesucian arahat maupun tingkat-tingkat bodhisatwa bumi. Kalau tidak ada yang mencapai ini, maka tidak ada next Buddha yang akan datang. Kalau tidak ada next Buddha yang akan datang, Buddha masa depan, berarti masa depan dari makhluk-makhluk yang ada di dunia maupun di alam semesta ini, mereka akan sangat-sangat menderita dalam waktu yang lama, karena mereka akan mendapatkan sunya kalpa atau kalpa tanpa keberadaan dari Buddha Dhamma. Oleh karena itulah menyambut tahun baru, mari bersama-sama kita bersemangat, bukan hanya bersemangat mengumpulkan harta duniawi, tetapi kita juga bersemangat untuk bersama-sama mengumpulkan jasa kebajikan demi kebahagiaan Anda, demi kebahagiaan keluarga Anda, dan juga demi kebahagiaan semua makhluk. Akhir kata dari Bante adalah selamat menyambut tahun baru 2021. Di Dhammapada disebutkan, orang yang penuh semangat, sadar, memiliki keyakinan diri, memiliki pengendalian diri, dan hidup sesuai Dhamma, maka kebahagiaannya akan meningkat. Demikianlah yang bisa Bante sampaikan buat pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma dapat merenungkan, dapat mempelajari, dan dapat mempraktekkan sehingga bermanfaat buat Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.